Pemilihan kepala daerah akan digelar serentak Desember tahun 2020 mendatang. Banyaknya calon kepala daerah tunggal menyebabkan tumbuhnya fenomena kotak kosong di beberapa wilayah pemilihan. Terkait kotak kosong tersebut, pakar politik Muhammad Anas RA menyatakan sah secara konstitusional. Pertama, calon tunggal ini sangat fenomenal dari pemilu ke pemilu karena mengalami pelonjakan dari 2015, 2017, 2018 hingga tahun 2020 ini. Dan di tahun 2020 ini jumlah calon kepala daerah kotak kosong itu ada di 12 provinsi yang tersebar di 25 kabupaten kota di seluruh Indonesia, baik di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Papua, Sulawesi, dan sebagainya. Kendati sah secara konstitusional, calon kepala daerah kotak kosong harus tetap memenuhi jumlah suara minimal 50%. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa calon tunggal itu adalah sah secara konstitusional. Alasannya ada dua. Pertama adalah berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2018 bahwa KPU ketika menerima masa pendaftaran hanya satu pasangan calon dari tanggal 4 sampai tanggal 6 September kemarin, maka KPU membuka pendaftaran kembali, memperpanjang hingga tanggal 12 September. Kalau hingga masa penambahan pendaftaran itu tidak ada lagi calon yang mendaftar, maka pilkada itu harus tetap digelar meski hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa yang dikatakan pemenang dalam pilkada langsung yang diikuti oleh calon tunggal ketika calon tunggal atau kolom kosong itu mendapatkan perolehan suara di atas 50%. Artinya secara hukum bahwa yang namanya kolom kosong dan calon tunggal itu sama-sama punya peluang untuk menang di pilkada. Tapi secara elektoral tentu siapa yang punya konsolidasi yang bagus, kalau calon tunggalnya ini punya konsolidasi yang kuat, punya dukungan besar di tengah masyarakat, maka dialah pemenangnya. Tapi syaratnya harus memiliki 50% dukungan suara dari jumlah suara sah yang digunakan pada hari H. Tapi kalau kolom kosong kemudian bisa juga mengkonsolidasikan diri, maka bisa juga kolom kosong ini menjadi pemenang. Maka aturannya adalah dibuat pilkada lanjutan di tahun berikutnya, seperti itu. Cukup banyaknya calon kepala daerah yang melawan kotak kosong menurut Muhammad Anas disebabkan oleh 3 faktor. Satu diantaranya adalah partai politik yang mengusung memiliki kecenderungan ingin menang, dan yang paling penting dari semua itu adalah calon kepala daerah memiliki banyak uang untuk menduduki kursi kepemimpinannya itu. Nah, kalau kita melihat fenomena pilkada calon tunggal ini, ada 3 faktor yang membuat tumbuh suburnya calon tunggal di Indonesia. Pertama adalah faktor partai politik. Yang kedua adalah besarnya syarat dukungan bagi calon perseorangan maupun jalur partai politik. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya elektabilitas kompetitor. Yang pertama saya membahas mengenai faktor partai politik. Pertama, partai politik cenderung ingin menang. Maka aturan mereka adalah dia cenderung memilih pragmatis. Dia memilih calon yang memiliki kesiapan finansial untuk bertarung di pilkada. Yang kedua, partai politik cenderung rasional. Karena partai politik kebanyakan memberikan surat rekomendasi kepada calon-calon kepala daerah yang memiliki tingkat elektabilitas yang signifikan untuk memenangkan pilkada. Oleh karena itu, pada saat momentum pendaftaran rekrutmen calon kepala daerah, partai politik bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk memastikan peluang tokoh-tokoh yang akan bertarung di daerah tersebut.
Sehingga partai politik ya variabelnya adalah variabel pragmatis, orang harus punya kesiapan finansial. Yang kedua, variabel rasional, harus punya tren elektabilitas yang mumpuni. Kemudian dari segi syarat pencalonan yang begitu besar, kebanyakan calon kepala daerah yang gagal maju bertarung karena pertama, dia yang maju lewat jalur independen tidak mampu memenuhi syarat dukungan KTP 6% hingga 10%. Ya. Begitu pula dengan jalur partai politik, itu tidak bisa memenuhi 20-25% dari dukungan kursi parlemen. Nah, menurut saya angka yang besar ini yang menyebabkan calon-calon ini banyak yang gagal mendaftar di KPU. Kemudian yang ketiga adalah menyangkut lemahnya elektabilitas pasangan calon yang ingin bertarung. Karena kenapa? Pertama, faktornya adalah ketika ada calon petahana yang bertarung di pilkada, yang kemudian tingkat kinerjanya itu bagus, tingkat kepuasan masyarakat bagus, maka otomatis tingkat tren elektabilitasnya juga itu tinggi. Sebaliknya, semakin buruk kinerja pemerintahan seorang petahana, maka semakin rendah elektabilitas seseorang. Sehingga ketika ada kompetitor yang elektabilitas lemah, popularitas lemah, maka sangat sulit untuk menumbangkan petahana untuk bertarung di pilkada. Jadi ini 3 faktor yang membuat calon tunggal ini dari pemilu ke pemilu meningkat jumlahnya. Seperti itu. Sementara itu menyoal peluang kemenangan calon kepala daerah dari Kota Kosong, Muhammad Anas menyebut jika hal itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, satu diantaranya yakni calon kepala daerah kosong kebanyakan adalah para petahana. Seperti yang disampaikan tadi, secara hukum itu semua punya posisi yang sama. Secara hukum politiknya sama, bahwa kolom kosong bisa menang atau kolom yang bergambar bisa menang ketika memenuhi dukungan suara di atas 50%. Nah, kalau dalam sejarah pilkada langsung di Indonesia, baru sekali ada kolom kosong yang menang di pilkada, yaitu pilkada Kota Makassar. Tapi menurut saya posisi Kota Makassar ini sangat berbeda dengan posisi calon-calon kepala daerah yang bertarung saat ini di pilkada. Kenapa? Karena dari 25 calon tunggal, kebanyakan ini 23 itu adalah calon petahana. Ya kan? Calon petahana. Yang kedua, di Makassar itu situasinya itu beda. Karena calon tunggal itu posisi hukumnya ada 3. Posisi hukum yang pertama adalah ada pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan sehingga tidak mendaftar di tanggal 4 sampai tanggal 6 September. Kan seperti itu. Yang posisi hukum yang kedua adalah ada pasangan calon yang mendaftar di KPU, punya syarat dukungan KTP, punya syarat dukungan partai politik, tapi hingga ditetapkan pada tanggal 26 September dia dinyatakan tidak memenuhi syarat. Karena mungkin syarat calon, apakah misalnya dia sakit atau punya pelanggaran administratif bagi petahana, sehingga dia dikatakan tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, ada pasangan calon secara hukum dikatakan diskualifikasi, artinya gugur di tengah jalan. Nah, di Makassar ini posisinya di posisi hukum yang ketiga, dia didiskualifikasi 1 bulan sebelum hari H. Artinya apa? Bahwa kolom kosong ini yang dulunya diisi oleh petahana, itu kan dia punya dukungan partai politik. Dia punya tim partai, tim keluarga, jaringan tim pemenangan, kemudian sudah terkonsolidasi karena dia sudah lolos, kemudian melakukan kampanye, toh di tengah jalan baru ditetapkan, kemudian diskualifikasi. Itu pun atas putusan pengadilan. KPU hanya mengindahkan putusan PTON kala itu. Sehingga menurut saya sangat wajar kotak kosong atau kolom kosong yang ada di Makassar kemarin itu menjadi sangat kuat karena dia memiliki tim dan terkonsolidasi dengan baik. Beda saya pikir
calon-calon tunggal yang ada hari ini yang di 25 kabupaten kota yang tersebar di 12 provinsi, saya pikir rata-rata calon petahana itu sangat kuat. Contoh misalnya di daerah Papua, misalnya di Raja Ampat. Kemudian di Sulawesi ada namanya Kabupaten Goa. Kemudian ada di Kalimantan, ya kan? Mereka ini rata-rata petahana yang calon tunggal adalah mereka yang punya tingkat elektabilitas di atas 50%, sehingga sangat sulit untuk menumbangkan calon-calon tunggal yang berstatus petahana yang bertarung di tahun 2020 ini. Karena boleh jadi, kenapa itu saya bilang tadi, kenapa petahana kuat, karena mungkin kinerjanya bagus. Kalaupun misalnya ada riak-riak dari kelompok-kelompok tertentu untuk mendukung kolam kosong, ya itu mungkin adalah bagian-bagian kecil yang menjadi tantangan bagi petahana bertarung saat ini. Kira seperti